Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pelajaran pendidikan agama Islam yang bertema filsafat Islam. Nah, di sini kami kelompok 5 yang diketuai oleh Andre Zulkarnain, dan yang lain ada Robi Rahayu, Torik Wirayuda, dan saya sendiri Hairul Ihsan, dan di samping saya ada Erwin Marpanto Lumentruan. Nah, kita langsung ke materi ya, filsafat Islam. Filsafat Islam dibagi menjadi beberapa. Ada pengertian filsafat Islam, perbedaan filsafat Islam dengan filsafat Barat, latar belakang lahir filsafat Islam dan tokoh-tokohnya, pokok-pokok masalah yang dibahas dalam filsafat Islam, menyikapi perbedaan pendapat para filosofi Islam, serta manfaatnya bagi kehidupan. Nah, di sini ada pengertian filsafat Islam yang akan dijelaskan oleh Erwin Marpanto. Pengertian filsafat dan filsafat Islam, yaitu terdiri dari philos dan sophia, di mana philos berarti cinta atau hasrat ingin tahu seseorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan atau kebenaran. Yang sophia berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat adalah cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Pengertian filsafat dan filsafat Islam. Filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami, tetapi filsafat tentang Islam. Jadi filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati, yang tetap berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, di sini ada latar belakang filsafat Islam. Latar belakang filsafat Islam sendiri, dia tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofnya yang dipengaruhi oleh filosof Yunani, karena para filosof Islam menurut ilmu kepada filosof Yunani. Di sini ada tokoh filsafat Islam yang terdiri dari Al-Kindi dan Ibnu Bajjah. Nah, pembahasan filsafat Islam di sini yang satu, awal, akal. Menurut Ibnu Bajjah, akal dibagi menjadi dua jenis, yaitu akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis ini diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu konkret atau abstrak. Yang kedua, akal praktis. Akal praktis ini diperoleh melalui penyelidikan, eksperimen, sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Nah, yang kedua ada jiwa. Jiwa menurut Al-Kindi, jiwa manusia mempunyai 3 daya, yaitu daya bernafsu yang berpusat di perut, daya berani yang berpusat di dada, dan daya berpikir yang berpusat di kepala. Nah, sedangkan menurut Ibnu Bajjah sendiri, jiwa adalah pergerakan bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan 2 jenis, yaitu dengan jasmani dan rohani. 3. Di sini ketiga ada akhlak. Menurut Ibnu Bajjah sendiri, akhlak adalah perbuatan manusia menjadi perbuatan hewani atau manusiawi. Perbuatan hewani didasarkan atas dorongan naluri untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan hawa nafsu. Sementara itu perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan atas pertimbangan, rasio, dan kemauan yang bersih bagi luhur. Nah, yang keempat, alam. Alam menurut Al-Kindi adalah kekal di zaman lampau, kodim.
tetapi mempunyai permulaan. Karena itu dia lebih dekat dengan hal ini pada filsafat Plotinus yang mengatakan yang maha satu adalah sumber dari manusia, dari alam ini, dan sumber dari segala yang ada. Latar belakang filsafat Islam. Latar belakang filsafat Islam tidak dapat dipisahkan dari pemikiran filosofinya yang dipengaruhi oleh para filsafat Yunani. Karena filosof Islam menuntut ilmu kepada filosof Yunani. Pokok masalah dalam filsafat Islam itu terdiri dari hubungan filsafat atau akal dan agama. Di sini hubungan filsafat dan agama merupakan hubungan yang sangat erat kaitannya. Filsafat dan agama Sabawi tidak bisa bertentangan. Dalam kajiannya, filsafat membahas tentang kebenaran dan wahyu membawa informasi tentang kebenaran. Membahas soal Tuhan diwajibkan dalam Islam. Oleh karena itu, mempelajari filsafat dalam Islam tidak dilarang. Yang kedua, tentang kejadian alam, yaitu timbulnya yang banyak dari yang Maha Satu. Dalam membahas Tuhan, para filsuf itu ingin menjelaskan keesaan mutlak Tuhan. Lanjutan, yang ketiga tentang roh dan kelangsungan hidup. Menurut Al-Kindi, bahwa roh bersifat sederhana, substansinya berasal dari substansi Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Roh adalah lain dari badan dan mempunyai wujud tersendiri. Dengan perantara rohlah manusia memperoleh pengetahuan panca indera dan pengetahuan akal. Adapun fungsi roh tak ubahnya seperti cermin yang dapat menangkap gambaran dari benda-benda yang ada di depannya. Karena roh adalah cahaya dari Tuhan, roh dapat menangkap ilmu-ilmu yang ada pada Tuhan. Tetapi kalau roh kotor, maka sebagai cermin yang kotor, ia tidak dapat menerima pengetahuan yang dipancarkan Tuhan itu. Nah, di sini menyikapi perbedaan pendapat para filosofi Islam. Yang pertama ada sikap terbuka dan toleransi. Ini sangat diperlukan dalam menyikapi perbedaan pendapat para ahli filsafat mengenai filsafat Islam agar masing-masing di antaranya tidak merasa yang paling benar dan sempurna. Nah, yang kedua, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Para ulama menyampaikan pendapatnya masih memposisikan pendapat mereka di bawah Al-Quran. Hal ini membuat perbedaan tidak menjadi suatu masalah untuk perpecahan. Sikap ini kita perlu teladani dalam menjalani kehidupan agar perbedaan menjadikan kita menjadi kelebihan kita. Manfaat mempelajari filsafat Islam sendiri ada beberapa banyak, Pak. Di antaranya filsafat akan mengajarkan untuk melihat segala sesuatu secara multidimensi. Yang kedua, filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Yang ketiga, filsafat mengasah hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang. Yang keempat, filsafat dapat mengasah kemampuan kita dalam melakukan penalaran. 5. Belajar dari para filsufut lewat karya-karya besar mereka. 6. Filsafat akan membuka cakrawala berpikir yang baru. 7. Filsafat membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional. 8. Filsafat membantu menjadi diri sendiri. 9. Filsafat dapat membangun semangat toleransi. Nah, mungkin penyampaian kami sampai sini.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.